Oke, sih udah mulai nih. Oke, Aman, aman, aman. Oke, sebentar. Oh, tak. Ya dulu. Mana dia? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Di sini kami di- dari kelompok akan mempresentasikan mengenai perilaku konsumen dalam menggunakan pendekatan utilitas. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Yusuf Reki Bagajartono sebagai moderator dalam presentasi kali ini, dan juga ada Mas Muhammad Fatih Mamonto, Rizky Nurjaman, Mas Arya Tejo, dan Mas Amarta. Oke, next. Baik, untuk pembahasan materi kali ini itu adalah yang pertama soal utilitas total dan juga marginal. Dan yang kedua ada hukum diminishing marginal utility. Yang ketiga adalah maksimalisi kepuasan. Yang keempat pendekatan ordinal. Yang kelima apelasi manajerial. Dan diakhiri dengan adanya studi kasus pada presentasi kali ini. Oke, next. Baik, untuk di pendahuluan mengenai dasar dari teori perilaku konsumen itu terbagi menjadi tiga, yaitu apa sih perilaku konsumen itu? Nah, perilaku konsumen itu eh, sebuah studi mengenai bagaimana individu itu memilih mengalokasikan mengenai sumber daya seperti waktu dan juga uang untuk dapat memaksimalkan kepuasan total dalam berkonsumsi. Nah, tujuan utama dari para konsumen itu mereka harus mendapatkan hasil memaksimumkan kepuasan mereka gitu, atau yang namanya total utility, yang mana itu diperoleh dari konsumsi barang atau jasa dengan menggunakan anggaran yang tersedia. Nah, untuk pendekatan utilitasnya itu dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan kardinal, yaitu utilitas yang dapat diukur secara angka, dan juga pendekatan ordinal, yang mana itu hanya bisa di ranking. Oke, next. Baiklah, yang selanjutnya penjelasan mengenai utilitas total dan utilitas marginal. Utilitas total adalah kepuasan total yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi sejumlah unit produk dalam suatu periode waktu tertentu. Utilitas total meningkat seiring bertambahnya konsumsi, namun dengan laju yang semakin lambat. Selanjutnya, marginal utility adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen akibat penambahan konsumsi sebesar satu unit produk, ceteris paribus. Marginal utility adalah turunan dari total utility. Ketika total utility mencapai maksimum, maka marginal utility sama dengan 0. Next. Selanjutnya, hukum diminishing marginal utility. Atau jika konsumsi suatu barang terus bertambah, tambahan kepuasan marginal utility dari setiap unit tambahan akan semakin berkurang, atau ceteris paribus. Total utility terus naik selama marginal utility masih positif. Yang kedua, total utility mencapai titik maksimum ketika marginal utility sama dengan kosong. Total utility akan turun jika marginal utility bernilai negatif atau konsumsi berlebihan. Marginal utility yang semakin menurun menjadi dasar kurva permintaan yang miring ke bawah. Next. Berikut adalah contoh diminishing marginal utility yang ada di bawah penjelasan. Next. Selanjutnya, maksimisasi utilitas dan keseimbangan konsumen. Syarat keseimbangan konsumen adalah marginal utility
dibagi price sama dengan marginal utility dibagi price barang kedua. Atau marginal utility barang X dibagi marginal utility barang Y sama dengan price harga X dibagi price harga Y. Yang pertama, jika marginal utility X per harga X lebih tinggi daripada marginal utility Y sama harga Y, konsumen akan menggeser pengeluaran ke barang X untuk meningkatkan utilitas total. Yang kedua ada proses penyesuaian sesuai dengan hukum DMO. Setiap tambahan konsumsi X akan menurunkan marginal utility X dan menaikkan marginal utility Y secara otomatis. Yang ketiga ada titik keseimbangan. Kepuasan maksimum tercapai saat rasio marginal utility dibagi harga sama untuk semua barang yang dikonsumsi dengan anggaran habis terpakai. Next. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh saya dan di sini ada pendekatan kurva indifference atau ordinal. Definisi dan sifat kurva. Kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Yang pertama ada miring ke kanan bawah. Kedua, cembung ke arah titik origin atau convex. Yang terakhir, tidak saling berpotongan satu sama lain. Dan selanjutnya, MRS garis anggaran. MRS jumlah barang Y yang tersedia dikorbankan untuk mendapatkan satu unit tambahan barang X pada kepuasan tetap sama. Garis anggaran kombinasi maksimum dua barang yang mampu dibeli konsumen dengan pendapatan tertentu. Dan di sini ada titik keseimbangan, titik singgung, kurva indifference dengan garis anggaran, di mana MRS sama dengan PX atau PY. Kurva yang lebih jauh dari origin sama dengan kepuasan lebih tinggi. Next. Perbandingan pendekatan kardinal versus ordinal. Di sini ada aspek pendekatan kardinal, pendekatan ordinal. Aspek tokoh, pendekatan kardinal Gibbons, Marshall, Wallace, dan pendekatan ordinal Hicks, Allen, Pareto. Aspek yang kedua, asumsi, pendekatan kardinal, utilitas, diukur secara angka. Pendekatan ordinal, utilitas hanya bisa diurutkan ranking. Yang ketiga, alat ukur, satuan kepuasan, pendekatan ordinalnya kurva indifference. Konsep utama, pendekatan kardinal, marginal utility, dan pendekatan ordinal MRS. Dan yang selanjutnya ada syarat optimal, pendekatan kardinalnya MUX per PX sama dengan MUY per PY. Pendekatan ordinalnya MRS sama dengan PX atau PY. Yang terakhir, kelemahan pendekatan kardinal sulit mengukur kepuasan secara objektif. Pendekatan ordinal tidak menunjukkan besaran perbedaan kepuasan. Next. Aplikasi efek perubahan pendapatan dan harga. Efek pendapatan, income efek, kenaikan pendapatan menggeser garis anggaran ke kanan secara paralel. Konsumen dapat mencapai kurva indifference yang lebih tinggi. Barang normal, konsumsi naik, barang inferior, konsumsi turun. Efek substitusi, perubahan harga relatif suatu barang mendorong konsumen mengganti barang yang lebih mahal dengan barang yang relatif lebih murah. Selalu bergerak melawan arah dengan perubahan harga.
Efek total perubahan harga, efek total sama dengan efek substitusi tambah efek pendapatan. Hukum permintaan, jika harga barang X naik, kuantitas diminta turun didorong oleh kedua efek yang umumnya saling memperkuat untuk barang normal. Oke, baik, izin masuk teman-teman semua. Izin lanjutkan. Ini kita masuk ke slide 10 atau kesimpulan. Nah, sebagai penutupnya, ini ada 4 poin yang kita highlight dari hasil presentasi tadi. Yang pertama itu dari total utility, itu mengukur kepuasan secara keseluruhan. Sedangkan marginal utility itu mengukur tambahan kepuasan per unit, tambahan dari konsumsi konsumen. Nah, keduanya ini menjadi dasar dari analisis perilaku konsumen. Kemudian kedua itu hukum diminishing utility, diminishing marginal utility, itu yang menjelaskan mengapa utilitas marginal itu cenderung menurun seiring bertambahnya konsumsi. Dan ini yang menjadi yang mendasarkan pembentukan kurva permintaan yang miring ke bawah. Kemudian ketiga itu ada keseimbangan konsumen, itu bisa tercapai ketika rasio marginal utility itu terhadap harga sama dengan semua barang, baik secara kardinal maupun ordinal lewat MRS. Dan yang keempat itu pemahaman dari relevansi manajerial yang nyata. Itu kayak membantu perusahaan untuk merancang strategi harga, bundling dan juga kebijakan pemasaran yang lebih efektif. Oke, mungkin bisa next. Nah, kita masuk ke study case ya teman-teman. Di sini kita ngambil di perusahaan Gojek. Itu perilaku konsumen berbasis utilitas. Nah, untuk memahami konsep utilitas itu, kita mau lihat lewat perusahaan ini yang berada di bawah naungan Goto Company, Goto Group, mohon maaf. Nah, dalam praktik Gojek ini, itu konsumen itu memilih layanan transportasi online itu berdasarkan seberapa besar kepuasan atau utilitas yang mereka dapatkan. Nah, dalam case ini itu tuh relevan karena mencakup 3 jenis utility yang sudah kita bahas tadi. Itu ada marginal, ordinal, dan juga kardinalnya. Nah, key question-nya itu kayak bagaimana konsumen secara rasional memaksimalkan kepuasan mereka dengan budget mereka yang terbatas. Boleh next? Nah, ini bisa dilihat teman-teman di slide utilitas dalam kepuasan konsumen. Itu di dalam tabelnya kita lihat dari penerapannya itu pertama dari sisi utilitas kardinal kita bisa kasih number numeric number di situ di mana misalnya go ride dengan harga Rp15.000 dan waktu tempuh 20 menit dan skor kenyamanan 6/10 itu bisa menghasilkan total utility sebanyak 72 poin. Sedangkan untuk go-kart dengan harga Rp35.000 waktu tempuh 18 menit dan skor kenyamanan 9/10 itu menghasilkan utilitas 81 poin. Yang lebih tinggi dari bobot terbesar ada di harga yang lebih tinggi karena bobot terbesar itu ada di harga 40%, waktu 30% dan kenyamanan di 30%. Nah, kedua sisi dari utilitas ordinal ini, konsumen tidak selalu berpikir dalam angka pasti, tapi cukup untuk meranking preferensi dalam melihat total kepuasan lah, teman-teman. Nah, ini yang dimanfaatkan Gojek lewat bundling mereka seperti kayak bundling promo, GoFood dan GoRide, kemudian atau program loyalty atau program konsumen seperti GoPay Coins. Nah, ini bisa dilihat di kurva interference-nya itu menunjukkan titik keseimbangan konsumen, di mana dengan anggaran Rp60.000, konsumen mengalokasikan sekitar 0,97 kali GoCar dan 2,27 kali GoRide untuk mencapai kepuasan maksimum. Nah, intinya kayak konsumen itu secara rasional akan mengalokasikan budgetnya sedemikian rupa untuk memaksimalkan total utilitas mereka. Seperti itu, teman-teman. Oke, ke slide selanjutnya itu ada di diminishing marginal utility, yang mana hukum Gosen kepuasan tambahan akan menurun seiring konsumsi berulang. Juga fenomena pada GoFood ke-1 yaitu utilitas tinggi sangat puas, dapat 100 poin. Untuk pesanan kelima mungkin utilitas jadi turun yaitu bosan. Jadi bisa turun setengahnya. Strategi Gojek itu ada di rotasi promo, terus merchant baru yang membuat refresh marginal utility-nya semakin menarik. Lalu ada personalisasi
optimalisasi rekomendasi AI, yang mana itu menjaga relevansi pilihannya. Terus untuk GoPay Later dan bundle hemat itu mengurangi constraint budget. Bisa dilihat juga untuk kurvanya itu kurva marginal utility sama total utility-nya untuk GoFood. Oke, next. Lalu ada surplus konsumen dan nilai bisnis. Yang mana surplus konsumen itu merupakan kunci loyalitas. Contohnya itu ketersediaan bayar, lalu ada harga aktual, di mana ketersediaan bayarnya itu 50.000 dan harga aktualnya itu 35.000. Dan itu masih surplus 15.000. Dampaknya itu bisa dilihat dari kepuasannya, repeat order, lalu ada data surplusnya, dasar pricing dan promo, lalu ada profit optimal tanpa mengorbankan kepuasan. Juga bisa dilihat dari ininya ya, grafiknya untuk konsumen Gokar itu surplusnya. Terus untuk metrik NPS itu plus 52 dan market share-nya itu 52%. Next. Kesimpulan yang diambil ya, itu kesimpulannya Gojek berhasil menerapkan pendekatan utilitas untuk memetakan preferensi konsumen kardinal dan ordinal, juga untuk mendesain layanan yang memaksimalkan total utility, juga mengoptimalkan harga dan promo berbasis marginal utility. Lalu untuk implikasi manajerialnya, dia gunakan promo perilaku untuk kurva utilitas konsumen, lalu desain building berdasarkan complementarity utility, lalu ada monitor diminishing utility untuk mencegah crunch dan memanfaatkan surplus konsumen sebagai competitive edge. Key takeaway-nya itu memaksimalkan utilitas konsumen sama dengan memaksimalkan nilai bisnis. Oke. Next. Oke, sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman? Aman nggak? Wes, asih, piye sih, Hah? piye, aman Wah, rekotan. ora kerikot. Aku yang benar Kelihatan nih. loh, itu record loh. Kelihatan loh, itu ada Aman, aman, tracknya aman. gitu. Aman. Udah, Oke, udah, udah. oke, oke. Ya Thank you udah, ya thank you, sih, thank you, thank udah you. Ya, thank you ya, demo thank ini. you. Aman, aman, Ya. aman. Oke, ya, kita bisa lab dulu ya.